Pasti mata jadi meremelek karena rasanya yang asam. Belimbing bulu punya banyak nama loh. Ada yang menyebutnya belimbing sayur, belimbing botol, belimbing bulu, belimbing besi, atau belimbing asam. Dalam satu pohon, belimbing bulu bisa menghasilkan ratusan sampai ribuan buah. Nah, di balik rasanya yang asam, belimbing bulu ternyata punya banyak manfaat. Hayo, penasaran kan? Manisan belimbing bulu. Bolangers, walaupun tersebar di berbagai wilayah Asia seperti Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia, belimbing bulu diperkirakan berasal dari Indonesia loh. Tepatnya dari Pulau Maluku. Keren kan? Nah, untuk menyiasati rasa asam si belimbing bulu, masyarakat Lampung tepatnya di Palembang membuat belimbing bulu jadi manisan. Cuci dengan air kapur supaya buah tidak lembek. Masukkan belimbing bulu ke gula yang sudah meleleh. Manisan buah yang dibuat dengan benar bisa bertahan cukup lama, bahkan berbulan-bulan tidak membusuk. Ini karena bakteri pembusuk makanan tidak dapat hidup di tempat kering dan berkadar gula tinggi. Biar lebih awet, jemur manisan sampai benar-benar kering, sekitar 2 hari dengan matahari terik. Nah, kalau sudah jadi begini, dijamin Bolangers suka. Di Lampung, manisan belimbing bulu juga biasa dijadikan isian kue. Salah satunya kue bolu. Biasa disajikan ketika ada acara adat atau ketika hari raya. Ini dia kunci utama agar adonan bolu mengembang. Kocok dengan cepat adonan gula dan telur dengan suhu ruangan. Tambahkan minyak goreng, tepung, dan susu. Kalau ini alat oven tradisional khas Lampung. Biasa disebut jambangan. Keunikan masak dalam jambangan ini di dalam periuk panasnya merata karena dipanaskan di bagian atas dan bawah periuk. Ditambah lagi di bagian dalam berisi pasir yang berfungsi untuk menjaga agar tetap panas sehingga kue cepat matang. Oh iya Bolangers, jambangan juga biasa dipakai untuk membuat berbagai jenis kue tradisional Lampung lainnya. Wih, sudah matang. Sekarang tinggal tambahkan manisan belimbingnya. Belimbing bulu punya banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin B, C, zat besi, fosfor, serat, dan antioksidan. Sudah enak, mengenyangkan, dan menyehatkan pula.
Gimana Bolangers? Masih ada yang gak suka sama belimbing wulu? Masker belimbing wulu. Bolangers, buah asli Indonesia ini berbuah setahun sekali dan akan sangat lebat saat masuk penghujung musim kemarau. Selain untuk cemilan, belimbing wulu bisa juga loh dipakai untuk perawatan tubuh. Salah satunya untuk masker wajah. Begini cara membuatnya. Cukup tumbuk belimbing wulu agar semua kandungan asam keluar dan tambahkan madu. Jadi deh. Setelah wajah dibasuh air, oleskan masker belimbing wulu secara merata ke permukaan wajah. Tunggu sebentar hingga mengering agar semua kandungan terserap pori-pori. Oh iya Bolangers, belimbing wulu memiliki senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, dan saponin yang terbukti dapat menghambat bakteri penyebab jerawat, mencerahkan kulit, dan menghilangkan flek hitam pada wajah. Jadi, gak perlu repot dan susah ya Bolangers. Kalau mau wajah halus, bersih terawat, tinggal rajin-rajin aja maskeran dengan belimbing wulu. Siang ini desa kami akan mengadakan lomba panjat pinang. Kalau biasanya panjat pinang diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan, kami merayakannya khusus untuk musim tanam. Makanya hadiahnya pun berbeda. Bukan sepeda seperti biasanya, tapi sayur mayur hasil bumi. Unik kan? Gak cuma unik, tapi seru loh teman. Apalagi tiangnya licin dan tubuh kami sampai belepotan lumpur begini. Meskipun melelahkan, teriakan penonton membuat kami semakin semangat untuk menaklukkan tiang ini. Selain menghibur, kami membuat tanah yang diinjak-injak ini menjadi gembur. Jadi Pak Tani tidak perlu membajak sawah lagi deh. Tiang ini licin sekali. Kalau cuma satu tim, sepertinya sampai besok juga tidak bisa naik. Bagaimana kalau kita bergabung dengan timnya Walid? Tak hanya membutuhkan tenaga yang kuat, permainan ini juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. Ayo, tahan semua. Sedikit lagi, aku sampai di atas. Hore! Berhasil! Aku bisa sampai puncak. Yuhu! Tangkap ini. Pelan-pelan Rama. Ayo masuk, jangan bersuara ya. Eits, tenang ya teman. Kami tidak mencuri ayam kok. Kami hanya mau mengambil telurnya. Ayam yang sedang mengerami biasanya jadi galak dan berusaha melindungi telurnya. Tuh, induknya nggak mau pergi. Aduh, kamu jangan banyak gerak dong Rama. Ternyata Rama takut sama induk ayam. Akhirnya dapat juga telurnya. Telur ini akan kami jadikan ramuan telur pepaya untuk Walid, sahabat kami yang sedang sakit pinggang. Sabar dulu ya, Lid. Belah pepaya menjadi 2 bagian. Potong memanjang tepat di bagian tengahnya. Lalu bersihkan rongga pepaya dari bijinya. Masukkan telur ke dalam rongga pepaya. Untung ukuran pepayanya pas. Jadi telurnya muat.
Tutup pepaya dengan belahan pepaya lainnya. Agar tertutup rapat, tusuk pepaya pakai batang lidi di 4 sisinya. Terakhir, tinggal bakar deh. Ayo Ryu, Gara, tiup terus apinya. Memasak telur dengan cara seperti ini harus sabar ya. Karena pepaya ini lumayan tebal. Jadi kita harus terus menjaga nyala apinya. Uap dari pepaya akan mematangkan telur yang ada di dalamnya, sekaligus menambah khasiat telur sebagai obat sakit pinggang. Sepertinya sudah masak. Ayo kita angkat. Nah, ini dia obat khas Pamengpeuk. Jangan lupa kupas dulu kulitnya ya. Rebus pepaya ini dipercaya dapat mengurangi rasa sakit pada pinggang yang kecepit. Kalau ini sih obatnya enak dan bikin kenyang. Semoga cepat sembuh ya Walid, biar kita bisa ngebolang lagi. Nah, ini dia tumpeng ongol-ongol jalawure kesukaan kami. Jadi tidak sabar mencicipinya. Ayo, kita serbu tumpengnya. Saat digigit, ongol-ongolnya terasa lembut dan juga kenyang. Selain itu, perpaduan rasa manis gula dan gurih dari taburan parutan kelapa membuat lidahku bergoyang. Nyam! Enak! Perjuangan kami untuk membuat ongol-ongol ini nggak gampang loh. Begini ceritanya. Ini dia bahan utama ongol-ongol yang kami makan tadi. Namanya jalawure. Jalawure, tanaman khas Garut Selatan yang tumbuh di sepanjang pesisir pantai selatan. Termasuk tanaman tegak yang tingginya bisa sampai 2 meter. Batangnya lunak dan tidak bercabang. Karena bulan ini puncak musim kemarau, banyak tanaman jalawure terlihat layu dan berwarna kecoklatan. Tapi tenang saja teman, tanaman ini tidak mati. Malahan kalau musim kemarau, jalawure menyimpan cadangan makanan pada umbinya. Asyik, aku dapat. Ini dia umbi yang kita cari. Umbi jalawure punya kandungan karbohidrat yang tinggi. Makanya cocok dipakai sebagai bahan dasar aneka macam kue khas Garut Selatan. Agar bisa dijadikan kue, umbi jalawure harus diolah menjadi tepung dulu. Umbi jalawure mengandung zat racun seperti pada umbi gadung. Tapi kalau pengolahannya tepat, racunnya dapat dihilangkan dan dibuat makanan yang lezat. Ibuku adalah salah satu ahlinya. Cuci umbi jalawure memakai air bersih. Jangan sampai ada kotoran dan tanah yang menempel pada permukaan kulitnya. Parut umbi jalawure agar zat tepung yang ada di dalamnya bisa keluar. Tepung jalawure mengandung karbohidrat lebih banyak dibandingkan dengan jenis tepung lainnya. Selain itu, tepung jalawure juga mengandung protein dan lemak yang tidak didapat dari tepung beras dan jagung. Setelah diparut, peras parutan jalawure menggunakan sedikit air. Tujuannya untuk mengeluarkan semua sari tepung jalawure. Jangan salah ambil ya. Air perasan inilah yang mengandung tepung, bukan ampasnya. Kemudian bilas saripati jalawure menggunakan air selama beberapa kali. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan zat racun yang ada di dalamnya. Terakhir, jemur saripati jalawure ini sampai kering. Tepung jalawure siap diolah menjadi berbagai makanan. Nah, tepung jalawure yang kita buat tadi sudah bisa dibuat menjadi tumpeng ongol-ongol pancawarna. Karena memakai warna yang berbeda-beda, tumpeng ongol-ongol pancawarna tidak bisa dibuat sekaligus. Kami harus membuat adonannya satu persatu. Pertama, buat adonan warna merah. Campurkan tepung jalawure dengan pewarna alami yang sudah dicampur dengan sedikit air.
Setelah itu, tambahkan gula pasir untuk mengentalkannya. Biar gurih, tambahkan santan kental dan garam secukupnya. Lalu aduk semua bahan sampai merata. Pakai api sedang saja ya untuk memasak adonan jalawure. Kemudian, aduk-aduk adonan beberapa saat sampai mengental. Kalau sudah lengket seperti dodol, harus segera dicetak. Siapkan cetakan berbentuk kerucut yang sudah dilapisi dengan plastik. Kemudian, masukkan adonan selagi hangat. Ulangi prosesnya dengan 5 warna berbeda. Ada warna merah, hijau, kuning, ungu, dan coklat. Karena cetakan berbentuk kerucut, maka lapisan berikutnya harus semakin banyak. Akhirnya semua warna sudah masuk cetakan. Nah, gampang kan cara membuatnya? Pasti kalian sudah bisa membuat sendiri di rumah. Ada satu lagi makanan khas Pamengpeuk, noga. Tapi kali ini yang terbuat dari biji karet. Rebus sampai empuk isi biji karet yang sudah dikeluarkan. Lalu saring dan tiriskan. Setelah proses ini, biji karet belum bisa langsung dimanfaatkan. Biji karet harus direndam dahulu selama 2 hari 2 malam. Kemudian jemur di bawah sinar matahari. Tenang, kakak sudah siapkan biji karet yang sudah jadi. Nah, kalau sekarang sudah bisa dibuat jadi noga. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Kemudian masukkan 1 gelas gula pasir ke dalam wajan. Setelah gula pasir meleleh menjadi karamel, masukkan 1 gelas biji karet yang sudah diolah ke dalam wajan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Karena semua bahan sudah matang, memasaknya tidak membutuhkan waktu lama. Angkat wajannya dan segera cetak selagi panas. Proses pencetakan ini harus cepat dan rapi karena karamel gula cepat mengeras saat dingin. Teman, noga bisa dicetak bulat maupun persegi panjang, tergantung selera kita. Diamkan sesaat hingga noga mengeras dan berubah warna menjadi cerah. Setelah itu, tinggal kita bungkus dengan besek. Untuk menjaga rasa alaminya, Teh Restu membungkus noga dengan besek dari anyaman bambu. Selain menarik, juga ramah lingkungan. Nah, noganya sudah dikemas. Sekarang bagian Teteh yang menjualnya ke warung-warung sekitar rumah. Ya Teh, semoga dagangannya laris manis. Salam bocah petualang. Dadah!